Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam jumpa dalam doa pagi mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelum itu, mari kita memohon hikmat daripadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu pada pagi yang indah ini, ya Bapa di surga, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami hidup baru. Engkau memberikan keberkatan yang baru bagi kami, sehingga kami boleh bangun dengan penuh sukacita mengawali aktivitas kami pada hari ini. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan kami, menuntun kami, agar supaya firman-Mu ini boleh berkenan bagi kami. Bersabdalah kepada kami, ya Bapa di surga, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Yehezkel pasal 10 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakan pada ayat yang keempat. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah hadirnya kemuliaan Tuhan. Hadirnya kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dan memahami pembacaan kita ini, di situ menceritakan bagaimana bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang selesai membangun sebuah bait Allah yang luar biasa dan sangat megah. Dan ini mereka anggap sebagai suatu simbol atau jaminan kehadiran kemuliaan Allah di tengah-tengah mereka untuk menyampaikan kehendaknya kepada mereka. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Fakta yang dilihat atau disaksikan oleh Nabi Yehezkel, justru saat itu bukannya Allah hadir dalam bait Allah, akan tetapi Allah meninggalkan bait Allah itu dan memberi penghukuman bagi seluruh umatnya. Dan karena itu, apa yang menjadi persoalan sehingga Tuhan meninggalkan bait Allah itu? Ini sebuah pertanyaan yang luar biasa. Bahwa dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Allah meninggalkan bait Allah itu oleh karena jemaatnya tidak lagi beribadah kepadanya di dalam kekudusan dan kelayakan.
namun justru mencemarkan bait Allah, bait suci Allah, dengan melakukan penyembahan kepada benda-benda yang berhala, yang dianggap melebihi kedudukan Allah yang sangat tinggi, yang dianggap melebihi dari malaikat. Bahkan ada yang memperlihatkan bahwa bait Allah ini berdiri karena kekuatan jemaat itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini kita sedang merenovasi gedung gereja kita. Jangan hati kita berkata bahwa ini semua terjadi karena kehebatan, karena kepintaran saya. Bahkan mungkin ada yang berkata bahwa gedung ini selesai karena saya telah memberikan persembahan yang lebih besar. Tetapi mari kita berkata bahwa renovasi gedung gereja kita ini bisa terlaksana dengan baik hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati kita bergandengan tangan untuk menyatakan kehendaknya. Semoga kemuliaan Tuhan boleh hadir dalam perkara renovasi gereja Jemaat Sudiang ini, agar bisa selesai dengan baik. Amin. Mari kita masuk dalam doa sepat, dan kita akan dukung dalam doa sepat saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan oleh karena sakit, penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Kita juga dukung juga dalam doa saudara-saudara kita yang berduka cita oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan kita dukung dalam doa rencana Jemaat Sudiang dalam Urai Teguh, Ibu Pendeta, dan renovasi gedung gereja. Kita dukung dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menuntun dan menyertai kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah jemaat kami. Bapa di surga, berkenanlah atas kami sekalian, sehingga firman-Mu ini menjadi dasar kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, pada kesempatan ini juga kami bawa dalam doa syafaat saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena penyakit, baik yang dirawat di rumah, bahkan yang mengalami perawatan di rumah sakit. Ke dalam tangan-Mu lah Tuhan kami serahkan semuanya. Kiranya Engkau hadir melawat mereka,
Kiranya Engkau datang di tengah-tengah pergumulan mereka untuk menyertai dan menolong mereka. Engkau memberkati segala upaya-upaya yang dilakukan untuk menolong mereka, baik melalui obat-obatan, tangan-tangan para medis, bahkan melalui makanan dan minuman. Kiranya dari dalamnya Tuhan, mereka akan memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita oleh karena ditinggalkan oleh keluarga yang mereka kasihi. Engkau menopang mereka Tuhan dalam duka cita, sehingga mereka boleh kuat untuk menerima duka cita itu. Kami bersyukur juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Tuhan, kiranya Engkau selalu menopang, menuntun saudara-saudara kami ini dalam sukacita mereka, sehingga mereka memahami bahwa semua itu terjadi oleh karena Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan akan rencana Jemaat Sudiang Urip Teguh bagi hamba-Mu. Tuhan, kiranya memberkati rencana ini agar boleh berlangsung dengan baik. Begitu juga ya Bapa di sorga, renovasi gereja Jemaat Sudiang pada saat ini. Engkau memberkati seluruh panitia, seluruh jemaat Tuhan yang ikut mengambil bagian. Kiranya dengan kebersamaan kami boleh menyelesaikan dengan baik rencana bahkan pelaksanaan renovasi gedung gereja kami ini. Ya Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kiranya menyertai kami semua. Tuhan, kiranya menguatkan dan menolong kami semua agar seluruh pekerjaan yang kami kerjakan masing-masing boleh jadi seturut kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, inilah permohonan kami Tuhan. Inilah syukur dan syafaat kami Tuhan. Dengarkan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Demikian doa pagi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.